Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan kalau Presiden Jokowi merupakan mentor sekaligus inspirasinya dalam mengemban tugas sebagai penjabat publik. Meskipun Jokowi dicap sebagai sosok yang pelongo-pelongo, Ganjar mengaku salut pada nyali Bapak Jokowi. Iya. Bagi Ganjar, Jokowi merupakan sosok yang tidak mau menyerah meski dihina habis-habisan. Jokowi juga tak pernah membalas meski disebut PKI dan anti-Islam. Ya. Jokowi tetap sabar meski para pembenci menyerang dirinya hingga menyangkut hal-hal yang intim sekalipun. Lebih lanjut, Ganjar mengatakan Jokowi sosok yang memiliki keberanian untuk menunjukkan Indonesia berdaulat di bidang politik. Dari Jokowi, Ganjar menilai kalau nyali itu bukan intonasi tinggi dan berwajah garang. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama memimpin merupakan nyali yang sesungguhnya. Saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Seseorang yang dicap pelongo-pelongo. Ya. Seseorang yang dicap tidak pintar. Ya. Dengan badan yang sangat kurus. Ya benar. Yang pada saat mau maju Pilgub DKI, beliau punya seragam Satgas dengan dipoto. Oh. Dan saya diskusi dengan beliau, Pak, dari seluruh foto yang Bapak suka ketika kampanye, ketika menjadi wali kota, hari itu gubernur, sampai Bapak jadi presiden, foto mana yang paling disuka? Saya paling suka foto saya pakai baju Satgas itu, katanya. Yang saya rasakan Bapak Ibu, jalan kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo begitu, melihat, silahkan hina saya habis-habisan. Silahkan kamu caci maki saya habis-habisan. Tapi langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Ya. Itu pesan dari beliau yang luar biasa. Nah, benar-benar. Dan dengan segala keterbatasan beliau dengan stempel PKI pada saat itu, sehingga dia harus kalah dalam beberapa tempat dan kontestasi, ada kata menyerah. Bahkan di daerah yang kalah, cinta beliau diberikan habis-habisan pada daerah yang kalah. Iya, iya. Saya belajar Bapak Ibu. Keberanian untuk menunjukkan bahwa Indonesia mesti berdaulat dalam bidang politik, dia tunjukkan wabil khusus dalam politik ekonomi. Ya benar. Semua boleh teriak keras, semua boleh lantang berbicara, tapi itu mulut, bukan pikiran, hati, dan keputusan. Ya. Bung Karno jatuh, didahului peristiwa 65. 66 terjadi pergeseran, pergantian kekuasaan dengan super semangat. 67 Undang-Undang Penanaman Modal Asing lahir. Kurang lebih 68, 69 Freeport berdiri. Dan tidak ada satupun di antara para pemimpin mampu untuk mengambil alih kecuali Jokowi. Oh, ini memang benar. Seseorang yang tidak pernah berteriak, seseorang yang sangat jarang menunjukkan aura wajah kemarahan, jarang. Tapi dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan muka tersenyum, tapi diambil secara keseluruhan. Iya, Bapak benar. Ibu, itulah nyali sesungguhnya. Itulah nyali sesungguhnya. Ya, benar. Bukan wajah garang dengan intonasi yang tinggi. Bukan sama sekali. Mantap. Pelongo-pelongo ya. Ini gambar-gambar yang diambil nih. Masya Allah guys. Kadang-kadang kita sampai masih nggak kepengen ya ditinggalkan Pak Jokowi. Tapi undang-undang udah bilang 2 periode ya.
Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi kita bisa lihat tadi ya, Bapak Jokowi yang dicap plonga-plongo, yang selalu difitnah, dikatakan PKI ya, dikatakan macam-macam, bahkan ya orang fitnah sampai ya pribadi Pak Jokowi, masalah intim juga ya. Tapi Bapak Jokowi ini yang saya herankan ya, nggak pernah melapor siapa-siapa yang memfitnahnya, siapa-siapa yang menghujatnya, siapa-siapa yang pokoknya mengatakan yang tidak baik kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah melaporkan ya. Nah, kalau pendukungnya, kadang-kadang relawan Pak Jokowi itu baru yang melaporkannya. Tetapi kalau Pak Jokowi sendiri memang tidak pernah, sama sekali tidak pernah ya guys. Nah, itulah Bapak Jokowi, memang muka tidak garang ya, muka biasa-biasa saja, lugu, macam ya kayak plonga-plongo, kurus, krempeng. Tetapi apa? Dari dulu Freeport, kata Pak Ganjar, dari presiden dulu ya, Freeport pemerintahan yang sesudah Bung Karno ya, sampai Pak Jokowi nggak pernah ada yang mampu ambil alih Freeport, saham Freeport ya, sebesar yang sekarang ya guys. Ya memang betul ya, memang benar. Siapa? SBY yang sebelum Pak Jokowi nggak mampu juga. Nah, setelah Pak Jokowi inilah kita memiliki saham Freeport lebih banyak daripada orang asing ya guys. Widih, mantap Pak Jokowi. Jadi kita sebenarnya, pemerintah itu sebenarnya nggak perlulah ya muka kelihatan garang ataupun macan Asia, kalau ini yang jadi nanti Amerika tunduk, ataupun kita jadi macan Asia lah, apalah, itu nggak penting lah ya. Sekarang aja ini ya, sekarang aja kita udah ditakuti lah, ataupun orang-orang luar, ataupun negara-negara orang udah kayak kewalahan kalau Indonesia, kebijakan Pak Jokowi yang mau hilirisasi ya. Waduh, ini pun negara-negara tetangga, negara-negara Eropa juga sudah pada ketakutan juga ya. Hilirisasi yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini, insya Allah ya guys, insya Allah akan memajukan Indonesia ya. Jadi semoga sajalah ya nanti kedepannya ya, kedepannya saya harap juga lah ya, pengganti Pak Jokowi ya, pengganti Pak Jokowi semoga bisa lah ya, bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, kalau ada yang kurang ditambahkan lagi, diperbaiki lagi ya guys, supaya apa, Indonesia ini insya Allah 2030 akan maju ya guys, insya Allah. Tetapi menurut saya intinya kalau Pak Prabowo jadi presiden, saya rasa akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Apalagi Ganjar ya, akan melanjutkan Pak Jokowi. Nah, yang satu ini kalau Anies kan mau berubah ya, jadi ya nggak mungkin juga lah kan mau melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Bahkan nanti kalau Pak Anies yang jadi, menurut saya bahkan silap-silap ya, nanti IKN nggak akan dilanjutkan juga ya guys. Waduh. Jadi guys ya, untuk tahun 2024 ini kalian harus cerdas memilih pemimpinnya. Kalau aku, Indonesia sudah semakin baik di tangan Pak Jokowi. Jadi kita harus pilih pemimpin yang mau melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, jadi bagaimana tanggapan kalian? Walaupun Pak plonga-plongo, kurus krempengnya, tapi otak Pak Jokowi bukan main ya guys. Mantap sekali. Dan oke guys, itu sajalah untuk video kali ini. Dan ya, kalian komen saja apa yang kalian mau komen. Dan sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.